Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 16 September tahun 2025. IHSG hari ini naik tipis ya 0,26%, berada di angka 7.957 ya. Valuasi transaksinya ada di angka 15 triliun, terus asingnya hari ini net sell ya 400 miliaran. Nah, berhubung hari ini tanggal 16 September, nah si Hexa ini hari ini ada corporate action ya, ada RUPS, dia bahas ada bagi dividen ya. Nah, berapakah dividen yang dia bagiin? Nah, dan apakah lu punya saham ini Hexa ya? Kalau lu punya, lu ada di average berapa nih? Kira-kira masih worth it nggak nih? Soalnya harganya turun nih, malah turun ya. Ada bagi dividen tapi malah turun 2,7%. Berarti ini tandanya investor kecewa ya. Soalnya mungkin gak sesuai harapan. Tapi harusnya sih kalau kita lihat ya, estimasi ininya kan juga cuma 586 ya anualisnya. Jadi tentu beda lah dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi harusnya sih bisa terima ya para investor, apalagi yang udah lama gitu. Cuman kalau yang baru ya, yang manfaatin RUPS buat kayaknya mau naik harga gitu ya, akhirnya gagal dan banyak yang menjadi investor dadakan ya. Jadi dividen investor dadakan gitu. Ya udahlah katanya. Tuh ya 1000 aja banyak yang averaging down terus ya pokoknya di saham ini gitu. Apakah kalian salah satu dari orang tersebut? Ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita bahas berapa nih dia bagi dividen ya. Dia informasi umumnya nggak usah kita bahas lah ya. Ekuitasnya sekarang sih dia ada di angka 2,9 triliun ya. Terus harga buku dia sih sebenarnya ada di angka 3.510 ya untuk sekarang. PBP-nya 1,5 kali, liabilitasnya juga gede, 4,9 triliun alias 167%. Total aset 7,8 triliun, PE-nya ada di 9 kali. Dan untuk laba ditahan 2024 nih ada di angka 2,2 triliun ya. Terus revenue full year untuk 2024 dia dapat 8,2085 triliun ya. Gross profitnya 1,7 T dan net profitnya, gross profit sih 21% ya. Dan cuman net profit ya, lumayan kecil ya, cuma 6%an di angka 492 miliar. Nah, seperti yang udah kita keker dari video gue sebelumnya ya, kurang lebih kan dia bagi nih 70%, dia dividennya 429 ya. Tapi saat itu sih dividen yieldnya 8,6% ya, karena harga saat gua bahas itu ada di angka 4.800 gitu. Jadi kalau lu beli pada saat itu ya dividen lu lebih gede ya, hampir 9% gitu. Tapi kalau lu belinya sekarang ya di harga 5.400, lu bakalan dapat dividen sebesar 7,95%, masih 8% juga ya kurang lebih ya. DPR dia 73%, EPS anualisnya 585 ya. Dividen yang dia bagiin 429 perak. Ya dia ngeluarin 360 miliar doang ya buat bagiin dividen. Maka harga warasnya untuk sekarang ada di angka 4.200 sampai 8.500 ya. 5.400 sih masih di harganya ya. Cuman kalau lu berharap lebih gede ya lu harus maklum lah, dia juga revenue-nya menurun. Revenue sih nggak turun-turun amat ya, cuman net income-nya menurun ya. Nih Q4 2200, nih Q3 lah net income-nya 161. Ini Q1 2 triliun, net income-nya cuma tergerus tuh jadi 113 gitu. Nah, jadi sumbernya mana nih dividennya segitu? Nah, ini nih. Gue juga dapat dari Stockbit. Ini harusnya sih valid ya.
Dividen dia 0,02588 dolar ya. Di laporan keuangannya sih dia pakai 16.588 ya kurs dolar yang ada di laporan keuangannya dia. Berarti dividennya adalah 429-an, anggaplah 430-an ya kurang lebih. Nah, kalau lu tertarik dengan harga segitu ya silahkan ya, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kayaknya bisa masih turun kali ya, banyak yang supporter banyak investor yang baru mungkin ngira dia bakal bagi dividen gede gitu, jadinya pada buang barang gitu. Nah, jadi untuk tahun kemarin dividennya kurang lebih 7,95% di angka sekarang ya. Kalau harga lu lebih gede, average-nya ya lu lebih terkikis lagi ya. Kalau lebih kecil ya lu di atas 8% lah. Nah, sekalian gua pengen bahas untuk Q1-nya dia ya. Nah, Q1 dia dapat di tahun 2025 ya tentunya. Soalnya kan dia berbeda 3 bulan ya. Perhitungannya pakai hitungan kalender Jepang gitu ya. Jadi kalau dia Q1 keluar 113, kalau yang lain mah kan udah, maksudnya kalau Q1 dia baru keluar nih. Nah, sementara saham-saham yang lain mah udah Q2 gitu. Sementara nanti kalau saham lain Q3, nah dia baru Q2 gitu. Jadi telat ya, telat 1 kuartal sama Indonesia gitu. Nah, untuk prediksi di 2025 gimana nih? Revenue-nya kan harusnya sih dibanding kuartal 1 2024 naik ya. Semoga aja Q2 Q3 ya bisa naik revenue-nya dan net income-nya naik lagi lah ya, minimal ya 150-an ke atas lah gitu. Jadi dividennya bisa lebih gede ya, semoga aja ya. Cuman dengan data yang ada ya, untuk kisaran untuk tahun depan ya, untuk kinerja 2025 tentunya dividennya nanti ya 2026 dia dapatnya Q1 2,2 triliun lah ya. Gross profitnya 427 per miliar atau 21%-an ya. Net profitnya 113 miliar. Nah, berarti EPS yang untuk tahun depan ya kurang lebih dengan adanya Q1 cuma 538 ya. Nah, kalau dia baginya sama 73%, berarti dividennya menurun ya. Kalau misal kinerjanya rata gitu ya, gua harap sih bisa naik ya. Dan semua pemegang sahamnya berharap ya minimal naik lah ya, lebih baik dari 2024 gitu. Nah, kalau misalkan stuck ya, berarti 394 dividennya, berarti dividen yield-nya ada di angka 7,2% ya. Ini untuk tahun depan ya, jangan salah. Kalau yang tadi kan untuk tahun ini. Nah, jadi gitu ya, kurang lebih sama lah 7-8%-an ya kalau untuk di harga sekarang gitu. Gimana menurut kalian, apakah menarik? Ya balik lagi ya, itu tergantung kalian. Soalnya ini saingannya agak berat ya si Hexa ini sama si produk-produk Cina. Belum lagi UNTR tuh kan. Meskipun dia punya kelebihan after sales-nya ya, tapi tetap aja ya, tetap bisa kalah sama yang murah gitu. Dihajar sama Cina yang alat beratnya merek Sany ya. Dan banyak lagi lah juga merek-merek baru yang gua nggak pernah lihat dan jarang lihat sih. Kalau Sany sih sering lihat ya. Nah, jadi harga warasnya berapa nih untuk 2025? Untuk tahun buku 2025 ada di angka 3.900 sampai 7.800-an lah. Jadi lu kalau misal dapat harga di bawah 4.000 sih itu oke banget ya. Oke sih kalau menurut gua ya. Kalau di harga sekarang ya, dengan melihat kinerjanya agak berat ya. Banyak perusahaan yang lain yang dividen yield-nya di atas 10% tuh masih banyak ya. Jadi lu kalau belum masuk, menurut gua jangan maksain gitu. Daripada lu gimana ya, nggak seneng gitu,
nggak tenang atau gimana, nggak puas lah. Ya segitu dulu ya intinya si untuk tahun 2024 429 perak ya, atau 430-an dividennya, dan di harga sekarang di angka 7,95% dividen yieldnya. Oke, semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.